Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Kali ini aku mau melukis hanya dengan memakai satu warna saja dan satu kuas aja. Hanya pakai satu warna itu maksudnya adalah supaya aku nggak terlalu bingung ngambil keputusan dalam pakai warna apa, ini pakai warna apa, itu pakai warna apa. Jadi warnanya ya satu aja. Yang membedakan hanyalah tebal tipisnya atau gelap terangnya. Pertama kali yang aku lakukan adalah membasahi bagian wajah yang mau diwarna ya, karena aku mau pakai teknik wet on wet atau kertas basah dikasih cat basah. Jadi warna dasarnya untuk wajah itu dia lebih nyampurnya lebih bagus, penampilannya lebih alami karena nyebarnya tuh kayak lebih rata gitu. Nah, di sini juga aku cuma pakai satu jenis kuas, yaitu jenis kuas round yang bundar bulat itu nomor 6. Jadi supaya fokus aja, nggak terlalu gonta-ganti kuas gitu. Punya banyak warna itu bagus banget. Punya aneka macam kuas itu lebih bagus lagi. Cuma kadang-kadang kita kan dibatasi oleh waktu atau ada kendala-kendala tertentu. Sehingga kalau misalkan kita dihadapkan dengan material atau bahan yang terbatas banget, kita juga bisa untuk bikin sesuatu. Nah, aku kali ini ingin melatih diriku tuh untuk bekerja dalam keterbatasan bahan. Untuk sketsanya, aku udah nyiapin, udah kelar sketsanya beberapa waktu yang lalu. Dan untuk foto referensi adalah seorang aktor dari Cina. Beliau namanya Chang Zahan. Aku suka banget foto referensi ini karena kebetulan aslinya foto ini memang sudah hanya satu warna aja, yaitu berbagai gradasi warna hitam dalam foto hitam putihnya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kananku, itu kan ada palet warnanya. Jadi, itu palet warna adalah warna hitam semua, cuman beda-beda cairnya dia. Itu kurang lebih totalnya ada 7 kubangan air yang aku bikin. Dan itu banyaknya air pencampur tuh beda-beda, sehingga kalau di swatch satu demi satu itu akan kelihatan dari yang hitam sampai nggak terlalu hitam itu beda-beda, sehingga cukup untuk membuat gelap terangnya. Cuman sayangnya waktu itu aku lupa untuk bikin swatch warna, jadi aku nggak bisa nunjukin sekarang. Mengenai teknik pewarnaan, aku pribadi juga masih baru belajar ya. Jadi aku kayak meraba-raba aja gitu sambil lihat contoh orang. Kalau dari aku pribadi sih, kalau aku melukis potret wajah orang seperti ini, aku biasanya selalu mulai dari wajah duluan. Ada beberapa seniman yang seneng ngambil dari latar belakang dulu atau rambut duluan. Kalau aku pribadi, lebih seneng mulai dari wajah, karena kalau aku sudah tahu wajahnya jadi berhasil atau setidaknya mendekati apa yang aku inginkan, berarti aku tuh nggak bikin kacau dan jadi lebih semangat untuk menyelesaikannya. Sedangkan kalau aku misalkan ya mulai dari latar belakangnya, rambutnya, bajunya, atau dekorasi-dekorasinya, ntar kalau tiba waktunya ke bagian wajah, lantas wajahnya gagal gitu, itu kan sedih banget.
Nah, dalam mengerjakan bagian wajah ini, aku mencoba fokus banget untuk menyisakan bagian putih-putihnya ya, di mana bagian yang paling terang itu berada, yaitu highlightnya. Misalkan sesuai foto contoh, di sini kan di bagian dahi sama tulang hidung, di bawahnya mata yang kayak bagian pipi gitu, sama di bagian leher, sama di bagian atas tangan. Jadi bagian-bagian itu harus jadi yang paling terang nanti, sehingga begitu aku selesai kasih warna, itu aku angkat lagi, yaitu dengan cara mengangkatnya pakai tisu. Biasanya kalau catnya masih basah, itu bisa diangkat lagi ya. Dan beberapa cat itu kalau dia non-staining, dia itu nggak terlalu meresap ke kertas, jadi dia bisa gampang diangkat. Untuk kertasnya, kali ini aku menggunakan buku sketsa atau sketchbook dari merek Bauhong, di mana mereka untuk sketchbook ini menggunakan kertas akademi. Jadi, Bauhong itu mengeluarkan 3 jenis kertas cat air, yaitu selulos atau selulosa. Kemudian yang kedua adalah akademi, dan yang ketiga adalah artist. Ini bahannya beda-beda. Kalau selulos atau selulosa itu kertasnya itu bahannya dari wood pulp atau serbuk kayu yang biasa kita pakai untuk kertas gambar atau kertas printer. Nah, sedangkan untuk jenis yang kedua dan ketiga, yaitu akademi dan artist, mereka menggunakan 100% katun untuk bahan kertasnya. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. Oh ya, dan teman-teman, aku minta maaf, waktu aku ngerjain latar belakangnya lukisan ini, itu kan ada efek bokehnya. Efek bokeh itu yang kalau di fotografi itu kita lihat latar belakang tuh burem-burem, abis itu ada kayak pantulan-pantulan cahaya yang bulat-bulat itu loh. Aku bikin kurang lebih kayak gitu, cuman aku lupa untuk merekamnya. Nah, jadi mungkin nanti di video terpisah aku bakalan bikin cara untuk membuat efek bokeh di cat air ya. Kalau misalkan nanti ada kesempatannya aku mau bikin. Kemudian di sini aku mulai ngambil bagian rambut. Ini masih layer 1, masih lapis pertama. Kalau cat air itu memang paling aman kalau kita ngerjainnya dari warna yang paling terang duluan, sehingga bisa di build up atau dibangun layernya semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Karena kalau warna yang udah gelap ditumpuk pakai warna yang lebih terang itu nggak bisa. Oke teman-teman, dari sini aku akan lanjut mewarnai dulu ya. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind. Kalau untuk bagian rambut, aku usahakan
megang kuasnya itu dan menarik tarikan kuasnya itu benar-benar sesuai arah rambutnya, sehingga dia bisa terlihat semakin realistis. Nah, ini untuk, foto modelnya kan, dia rambutnya agak ikel gitu. Jadi tangannya juga digerakin supaya keriting gitu. Sebentar lagi kita akan memasuki bagian untuk alis mata, dan bagusnya kuas round ini, dia body kuasnya besar tapi ujungnya lancip. Jadi bisa dia untuk bikin detail. Apalagi ini kan lukisannya aku buat di atas kertas size A5, jadi nggak terlalu kecil matanya. Kalau misalkan lukisannya lebih kecil lagi, ya mungkin akan kesulitan kalau pakai kuas dengan size ini. Cuman untuk saat ini kuas nomor 6 sepertinya cukup untuk keperluan detail. Nah, bagian ini nebelin yang gelap-gelapnya ya, dan bagian bayangan di wajahnya itu terutama di bagian pipi, geraham, dan mata. Nah, teman-teman, kalau ada yang tahu ini bunga kaca piring ya. Sorry bunyi HP-nya. Nah, bunga kaca piring atau bahasa Inggrisnya gardenia. Nah, aku pilih bunga ini bukan karena gak jelas gabut itu, tapi karena dari yang diketahui bahwa aktor Chang Jahan ini salah satu simbol atau referensi dia itu adalah bunga gardenia. Terkenalnya dia itu dikaitkan dengan bunga gardenia gitu loh. Adalah ceritanya. Nah, aku ingin memasukkan unsur bunga gardenia itu ke dalam lukisannya ini. Kemudian untuk daerah matanya, bagian apa sih namanya itu, pupil ya, apa iris, aduh mohon maaf, itu kurang hitam. Jadi dengan terpaksa aku pakai pensil warna yang biasa tuh, yang warna hitam. Kalau misalkan nggak ada pensil warna hitam, aku kadang pakai drawing pen atau fine liner. Misalkan merek Artline atau Sakura, atau drawing pen yang biasa kita temukan di toko buku. Cuman teman-teman harus memastikan bahwa penanya itu waterproof atau tahan air. Kalau enggak, dia akan merembes kemana-mana di lukisan cat airnya. Entirely, I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me.